Oras madihita amang inang, ada orang so masuk kita tu pertangyangan, jol martangyang mahita di bagas ruhat tabi. Amin. Tapuk kama masuk, maret de mahita sian bukwede nomor 257 ayat sada 1 ayat 2. Marhite-hite kuwarni de bata ama, dohot kuwarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot kuwarni to di perbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Ay na mangulu do hatani de bata, jala margugu mangula. Jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaririn pe dohot utok, jala panguhum doi di parrohaon, dohot di pikiran ni roha. Haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan di bata jala amanami, say tugu-tugu, jala rajay marohanami marhite-hite todimi, asawolo kami manangihon dohot majalo hatam, say pakot mahatam di bagasa rohanami, asalami baru jala lambadia rohanami, say urupi ma, asalam berhaposat tuho kami, tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jupak kami hanguluan saleleng nileleng na. Amin. Turpuk epistel di partangyangat di Bornginon, imana tersurat di Jeremia 22 ayat sada 1 ayat sia marsorik-soring mahita majaha. Buti hatani Jehovah, tuat maho tu bagas ni Raja Sian Juda, jal hatahon ma disi hataon. Dohonom ma tanihom ma hatani Jehovah, ale Raja di Juda, na hudul di atas bangsa ni si David. Ho dohot akan apusong, dohot nani rajaanmu akan abongot waka arbangan on. Buti hatani Jehovah, raruti hamu ma uhum dohot hati goran, jala palua hamu na tersamuni siat tangan ni halak pangarupa. Jala unang mangarupa hamu manang mapahen gogo tu halak dagang, tu nataring dilapin dohot tu namabalu. Jala unang di durusok kamu ngudar na so marpipot di ingananon. Ay molo diraduti hamu hata odeng, saya dongdo masuk tu
iha bangsa di sidani akan bersihudul di hureta dohot di huda nang ibana nang akan apusona dohot na dirajana Alai moloso di tangion hamu akahataon nunga pola manuari au tu diriku nina Jehovah iko gabe halongonan banggason. ay sumunod dohata ni Jehovah taringot tu bagas ni raja siya Juda gileat dohor niyan diyaw ale usu ni Libanon ikong gabi halungonan doho bahinoku gabi huta akan nasomar pangisi Jal au padirihon do pakho akajolma pangago mangaloho kanuk mardonga sijata nasida manaba hau ares akan pinilikmu jala manipalhon tu bagasan api. jala torok bang sumamolus siya lapong ni hutaon jala di dope ganut tudunganna puasa tuk somoni pahinon ni Jehovah tu hutaon nasay mulut Jadi dohonon nasida mak ala na tinadikon nasida pada tu Jehovah debata nasidai jala marsoba tu akka debata sileban hut mangalo nasida ima sahatna Martuama akan natumangihon hata ni debata jala na upeusa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 214 ayat sada dohotolu. Sonang darut musik Iunang beku magian Lango manda putuni Tong di jonggo Yesus Slairo mahotua Tadi kon pasada maruhatta martangyang mahita. Debata Jehovah manami marhite Yesus Kristus. Puji-pujian mardongan hamuleateon hupasahat tami. Alasi dohot kholong ni roham. Tarlumobi ma apala di bodarion. Naing marsaur hami Tuhan dohot to marhite partangyangan ni huriam si sahali sa minggu. Molope dito nga ni bagas nabe akaruas ni huriam. Alay homa tutu napasada rohanami. Homa namangi hotami di bagasan holong nasian ho. Todimima Tuhan na totong. Pasada ho kami dinalaho marsaur di tonga-tonga ni partangyangan nami di bodarion. Tuhan nami marhite partangyangan nami ondang lupa kami madok mauleate.
Alahu hilalahami jalahu hati deko kami dodengkan di basam. Namar ngiring-ngiring manungudogu mangaramoti dohok mamasu-masu. Torop do ruas ni huriam. Na di bagasan parsahiton. Alai torop do nungamulak sian bagasan rumah sakit. Suang songoni pemulihan dito nga ni bagas nabi. Alai saya dong dope Tuhan. Naikon op name di rumah sakit. Alani unang alang asini roham. Tuhoma hu pasahat tami salhu nak karuas ni huriami. Na dirawat di rumah sakit manang na pemulihan di bagasna. Amang LFC sagala Nyonya Sibarani boru pangaribuan. Nyonya Siregar boru majutak. Reinhard Sianturi. Amang Ahu Tagalung. Basa Sihite. Aldo Hutagalung. Dionysius Hutagalung. Benedictus Hutagalung. Maria Borumanik. Amang Ha Hutagalung. Sefri Stanggang. Nyonya Sitinjak boru Sitopul. Amang Gete Sitorus. Amang Ira Jaguguk, Nyonya Dr. D. Sibarani boru si Hotang, Mosua Sibarani, Siana boru Sibarani, Amang Dr. D. Sibarani, Nyonya Situpe Utabarat boru angkat, Nyonya Silitonga boru pangaribuan, Jeffrey Silitonga, Ekris boru simajutak, Amang Bem Simamora, Amang Kasi Majutak, Nyonya Kasi Majutak boru Hutauruk, Vivin boru simajutak, Situa Benenggolan, Amang N. Hutapea, Nyonya Demba Nalu boru na 70, Amang D. Silitonga, Gilbert Silitonga, Amang A. Pangaribuan, Amang R. Pakpahan, Gracella boru Lupatoruan, Nyonya Calon Situye si Bolo boru Silalahi, Amang L. Manurung, Nyonya L. Manurung boru Sinaga, Apri Sinaga, Nyonya K. Lubanggal boru Panjaitan, Starsing Lubagaul, Song-song nima nasohagorak kami molotung di bagasan parsahiton doh di bagasan pemulihan. Tuhoma hupasahat tami, asahoma tutu nama dauni sudiak ka parsahiton na sidai. Pasu-pasu masudiak ka ubat akka vitamin akka sipanganon. Asiroham Tuhan pasu-pasu nang sudiak ka tindakan medis. Pasikko may gabe habauran ni pasu-pasu mangalon hahi pasut tu nasida. Paposrohan yakka ruas ni huriam na di bagasa parsahitoni. Odo Tuhan padauni na sumurong. Leholas ni roha di akka namadongani na bendampingi. Asamarhite las ni roha na siyan ho boy na sida patureu teron keluarga na di bagasan parsahiton. Asima roham. Suang-songoni maruas ni huriam siya danak poso-poso saha tunamatua. Tuhodo totong hupa sahat tami. Asaho mangaramoti mamasu-masu. Si buragorang makka poso-poso. Lamar bisuk makka namar sikola. Jupanga karejo na mga lului para karejoan. Jupanga rokap na mga lulu rokap. Pasu-pasu parbuan ni bortian. Asanggia Tuhan akana makasiholi pinopar. Jupangan asini roham. Hobar tulomo ni roham. Suang-songonima hupasahat tami dutuho. Surya ka pelayanan di tongah-tongah ni huriam. Sejulani ajari hami Tuhan mangulahoni di tongah-tongah ni huriam basangak di guarmo. Terlumobi ma di situasi COVID apalagi di tikyon. Tuhoro hami mangiru Tuhan. Para sahalai pamarintah nami, presiden satu RT RW, asaboy bekerja sama, saling menopang, saling mendukung, asanggia tutu boy terlaksana program di pemerintah, tulus sahat akka vaksin, tu akka penduduk, jalaboy penduduk mengambil sikap, merhiti na menjaga jarak, na memakai masker, na sering mencuci tangan, asima roham, suang-suang ni mahupasahat tami dutuho nang naposom nalaw pasahaton hatam tuhami marhite pertangyangan di budarion amanami mang padita muribu pasaribu sehoma Tuhan manuturi marhite todim asa takas di pasahat hatami patuguhon ha porsyon nami asima roham ali Tuhan nami se samadusa nami dagodangnya sa tamahami di julom marhite Yesus Kristus jalom matangyang nami amin. Maret de mahita Moses yang dukwede nomor 30 ayat sada
saha Rodi ayat 2. Asini rohama dihamu dohot dame sen debata amata, dohot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita, imatar surat di buku Matius, Matius bindu 20 tolu, ayat 20 tolu, sahatu ayat 20 walu. Marjea mahamu siboto surat dohot parise hamu pangaci ai di parsapulu hamu do aka suan-suanan na met-met alai tading do aka patik na umaul di bain hamu songon hati goran parasini rohaon dohot haburjuon siulaon do nasadaon alai unang ma tading nasadaan hamu partogi nama pitung di pasisi hamudo ronggit alai ia gajah di bondut hamudo marjea mahamu siboto surat dohot parise hamu pangaci ai dipayas hamudo panginuman dohot makuk sian duru HP marisi pandoboon do dohot pargadombuson ho parise nama pitung perbagasan ni panginumani mak jolo payas asa gabe ias nang duruna marjea mahamu siboto surat dohot parise hamu pangaci ai sumando hamu tu tanoman na hinapur dohot na denggan berengon sian duru HP marisi holi-holi ni namate do dohot nasa narotak tongon songoni hamu tigor hamu nian idaon ni halak sian duru alai anggo di bagasan gok pangacion do hamu dohot naso uhum ima sahatna amang inang dohot naposo bulung na hinahulongan di Tuhan Yesus Kristus Yesus diturpukon muruk do muruk ibana muruk tu aka parise siboto surat pangaci dohot aka jolma nadang olo mardalan di dalan ni Tuhan buasa Yesus muruk Yesus marah kepada orang-orang
di zamannya saat itu, karena memang kepada orang-orang tertentu dia marah, khususnya kepada mereka yang tahu kebenaran namun tidak melakukannya. Siapakah orang-orang yang tahu kebenaran? Kalau di ayat firman Tuhan hari ini langsung dia mengatakan, yaitu ahli Taurat, orang Farisi. Itulah kategori orang-orang yang masuk dalam ranah marahnya Tuhan sehingga dia mengatakan, marjia mahamu, celakalah kamu. Ini kemarahan yang penuh dengan dasar yang tepat, pasti dengan analisa, pengalaman, dan melihat secara langsung kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat sehingga Tuhan Yesus marah. Jadi marahnya itu bukan marah karena keinginannya sendiri, karena hobinya marah-marah, bukan. Memang Yesus marah dengan dasar yang tepat. Apalagi kemarahannya itu selalu berlandaskan dengan sesuatu yang berkaitan dengan iman. Yesus pernah marah di Bait Allah, betul ya? Di Bait Allah, dia marah. Kenapa di rumah bapaknya dia marah? Karena memang landasannya adalah landasan iman, di mana banyak orang-orang jahat di sana yang melakukan kejahatan. Di pelataran Bait Allah, begitu banyak praktek-praktek kejahatan yang dilakukan. Ya. Nah, di saat ini pun Yesus marah kepada ahli Taurat, marah kepada orang Farisi karena mereka tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Mereka orang pintar tapi bergaya dan nilainya 0, kosong, bodoh, sehingga celakalah mereka. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu kata-kata Tuhan Yesus berkali-kali dengan mengatakan celaka, dan celakanya itu poin yang kedua kepada orang yang munafik. Ini Tuhan Yesus yang berkata loh, celaka. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan celaka berarti benar celaka. Dia enggak bohong. Ini bukan hoaks, memang celaka kalau orang tetap pada tindakan, tingkah laku dan sikapnya seperti itu selalu. Ya. Kalau masih seperti itu ahli Taurat, seperti itu orang Farisi, celaka. Ini Tuhan Yesus loh yang bilang. Nah, kalau kita dengar juga kata-kata celaka, sering juga orang tua mengatakan celaka pada anaknya. Ya. Orang tua kalau sudah marahnya memuncak, ketika dia mengatakan celaka, maka memang susah hidup anaknya itu. Susah, padahal dia manusia biasa. Ya. Padahal dia itu orang tua biasa, ya, seperti orang tua yang lain. Tapi ketika marahnya sampai kepada celaka, maka anaknya itu akan memperoleh sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya sampai dia memperoleh maaf, pengampunan, dan dicabut kata-kata celaka itu dari orang tuanya. Makanya di dalam titah yang kelima, hati-hati terhadap orang tua. Hormatilah orang tuamu, karena setiap perkataannya, setiap tindakannya, setiap ucapannya, setiap apa yang dilakukannya itu adalah membawa doa. Maka itu pada orang tua kita, ya mintalah berkat supaya dia mendoakan kita selalu, ya. Supaya dia selalu mengatakan sesuatu yang manis, ya. Jangan sampai dia mengatakan celaka. Nah, dibandingkan orang tua dengan Yesus, waduh, kacau sekali, ya. Orang tua saja mengatakan celaka, hidup anaknya itu susah, sulit, sukar, apalagi Tuhan Yesus mengatakan itu. Maka itu poin yang pertama itu yang kita dapatkan dari firman Tuhan dalam pertanyaan ini adalah hindari penilaian Tuhan Yesus terhadap hidup kita sehingga dia mengatakan celaka terhadap kita secara pribadi. Jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan celaka kepada kita. Ya. Maka itu, mari yang pertama kita mau belajar, ayo kita menyenangkan hati Tuhan saja.
Karena penilaian yang tak akan goyah itu adalah Tuhan. Maka itu dalam kehidupan kita, mari mencari berkat Tuhan. Mari kita berjalan di jalannya Tuhan. Mari kita selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya tidak ada celaka, kata-kata celaka dalam kehidupan kita yang disampaikan di tahta kerajaan surga terhadap kita secara pribadi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, celaka ini kepada orang yang munafik. Munafik di sini pada zaman Yesus dia mengarahkan langsung menyebut pada jabatan seseorang, yaitu ahli Taurat dan Farisi. Dan mereka dikategorikan sebagai munafik yang akan menerima hukuman, yaitu celakalah kamu. Nah, ini sangat penting. Mengapa dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi itu munafik? Bukankah mereka orang rohaniawan? Bukankah mereka adalah pimpinan-pimpinan rohani di dalam kehidupan orang Yahudi? Ya, ahli Taurat itu luar biasa. Tauratnya itu penggaliannya hebat sekali, ya. Dia dapat menyelami begitu banyak, ya, data-data, ya, tulisan-tulisan lama. Kemudian dia rangkai demikian, kemudian hukum Taurat ini yang adalah 10 hukum dibuat begitu hebat sehingga menjadi butir-butir yang lain, sehingga hukum Taurat itu begitu banyaknya dipikul oleh seluruh orang Yahudi. Makanya semakin hari semakin berat beban hidup orang Yahudi. Karena apa? Ya itu, dibeberkan segala sesuatu. 10 dikembangkan menjadi ratusan hukum-hukum yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada orang Yahudi, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan berikan kelegaan padamu. Nah, ini luar biasa, memberikan kelegaan. Kenapa? Karena mereka berbeban berat. Bukan beban berat karena pekerjaan, karena capek, karena lelah, bukan. Beban berat karena hukum Taurat yang begitu banyak mengikat mereka, sehingga mereka tak sanggup lagi menjalani hari-hari dan kehidupan mereka. Ya. Nah, maka itu apa yang dilakukan oleh ahli Taurat begitu luar biasa. Apalagi Farisi, ya. Sang guru yang mengajarkan Taurat, mengajarkan tradisi, mengajarkan dogma-dogma orang Yahudi, sehingga mereka menjadi figur. Tapi ternyata berbeda penampilan dengan tindakan dan tingkah laku mereka. Begitu, ya. Mereka selalu mengajarkan mengasihi Tuhan. Itu diajarkan selalu. Tapi ternyata mereka bukan mengajarkan untuk mengasihi Tuhan supaya dilakukan. Ternyata mereka mengatakan mengasihi Tuhan. Mereka lebih mengasihi hukum-hukum daripada mengasihi Tuhan. Orang yang melakukan kesalahan segera akan dihukum. Bahkan ada hukuman rajam pakai batu. Luar biasa, sampai kematian datang sama orang. Karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Padahal Tuhan itu penuh kasih. Berbeda sekali Tuhan dan hukum yang sudah dibuat-buat oleh mereka. Nah, disinilah mereka dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Maka itu kita tahu pantaslah mereka memperoleh hukuman, yaitu celakalah kamu. Apa itu munafik? Dengan bahasa yang singkat, munafik itu bermuka dua, gitu ya. Dia pakai topeng, ya. Berbeda kemarin, berbeda sekarang. Nah, begitu ya. Jadi inilah kemunafikan. Munafikan. Nah, kemunafikan bisa kita lihat dalam cerita Tuhan Yesus di bagian yang lain, di mana Tuhan Yesus mengatakan orang yang munafik itu adalah orang Farisi yang berdoa di pinggir jalan raya. Wah, gitu ya. Berdoa silahkan di mana saja. Tapi ini dia berdoa di pinggir jalan raya supaya dilihat orang. Lalu dengan suara kerasnya berdoa kepada Tuhan supaya orang melihat, wah luar biasa nih imannya. Ini munafik nih. Munafik.
Padahal Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau mau berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu, dan berbicara kepada Bapamu yang di surga. Maka itu memang kategori mereka ini sebagai orang yang munafik. Dan bahkan di ayat ini begitu banyak pemaparan kemunafikan mereka. Ya, di situ dikatakan tentang cawan. Cawannya bagus, cawannya cantik, cawannya dibersihkan. Bagian luar tapi bagian dalam tetap kotor gitu. Itulah gambaran mereka. Terlihat luar biasa, hebat, tapi di dalamnya kotor. Dan mereka juga diibaratkan seperti kuburan. Di mana kuburan itu dihiasi dengan cat putih supaya dilihat orang. Gitu ya. Memang dilihat orang. Dan orang akan kagum. Ya, karena apa? Karena kalau sudah dilihat kuburan itu, maka orang tidak akan datang ke sana. Karena kalau udah datang ke sana, itu akan membuat mereka menjadi najis. Iya, sentuh saja kuburan itu, najis. Karena hukumnya mereka dari Taurat itu ada bagian-bagian tertentu yang mengatakan kalau menyentuh kuburan, menyentuh orang mati, najis dia. Makanya ada cerita orang Samaria yang baik hati ya. Nah, lihat itu, coba lihat dari cerita itu. Orang tokoh agama ini ketika dia melihat orang Yahudi tergeletak, tak berdaya karena dipukuli, dirampok oleh orang, diambil hartanya, babak belur semuanya, pakaiannya tidak ada lagi ya. Nah, lewatlah mereka. Apa yang terjadi? Enggak mau ditolong. Karena apa? Kalau ditolong, siapa tahu dia sudah mati, maka menajiskan dirinya. Nah, makanya mereka enggak mau tolong. Karena memang hukumnya begitu. Enggak mau disentuh, enggak mau diangkat, enggak mau dibantu. Takutnya sudah mati. Takutnya di perjalanan mati. Maka itu daripada aku menjadi sial, daripada aku najis, maka dia tidak membantu. Nah, ini pun demikian ya. Kuburan itu pun dihindari dan orang banyak selamat ketika apa? Dilihat kuburan itu nampak, kuburan itu putih sehingga orang nggak datang ke kuburan itu supaya nggak menajiskan. Tapi ternyata secantik-cantiknya, sehebat-hebatnya, membuat orang terpukau, ternyata kotoran dan tulang belulanglah di dalamnya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pantaslah mereka disebut sebagai orang munafik. Di zaman Yesus, ingat ya, di zaman Yesus. Nah, mereka ini dikecam oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan sampai kita masuk ke ranah kemunafikan. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang sudah dibebaskan, dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah lepas dari belenggu Taurat yang seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Taurat kita adalah mengikatkan diri pada hukum Kristus. Maka itu dalam kehidupan kita, mari jauhkan sikap tindakan yang munafik dalam kehidupan kita. Apa adanya saja. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, jangan ditutupi, perbaiki, sehingga semakin hari semakin benar, baik, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini kita pun perlu memiliki tindakan yang nyata dan yang benar. Jangan sampai di tengah-tengah pandemi penuh dengan kesusahan dan kesulitan, kita menjadi orang-orang yang bermuka dua. Biarlah kita sama-sama bersedih dengan orang yang bersedih. Biarlah sama-sama kita berdoa dengan orang-orang yang berdoa. Jangan sampai kita bergembira di atas penderitaan orang lain. Jauhi kejahatan-kejahatan. Ya, apalagi kejahatan tentang ranah kesehatan. Jangan sampai kita mengambil kesempatan ketika banyak orang membutuhkan oksigen, maka kita sendirilah yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan yang menyembunyikan oksigen. Ketika kita tahu bahwa banyak orang membutuhkan bantuan bahkan dari bansos, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bermuka dua. Katanya orang Kristen penuh kasih, ternyata kitalah yang menjadi koruptor dari bansos tersebut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berjalan saja di jalan-jalannya Tuhan. Yakinlah
kita terberkati oleh Tuhan, terhindar daripada kata celaka dalam firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu tetap kuat. Bagi kita yang lemah tubuhnya, bagi kita yang sakit, bahkan terpapar COVID, mari tetap semangat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita selalu. Jangan kita ragu akan penyertaannya. Kita yakin saja kepadanya. Waktunya akan tiba, dia akan memulihkan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita betul-betul bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga mari bersama di masa-masa yang sulit, sukar seperti ini, kita saling membangun, menopang, menguatkan satu dengan yang lain dengan motivasi yang benar. Bukan bermuka dua, tapi betul-betul bermotivasi penuh kasih dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu kembali mengingatkan kami di masa-masa seperti ini sangat dibutuhkan orang-orang yang tulus. Orang-orang yang apa adanya dengan penuh kejujuran, penuh integritas, yang selalu melakukan apa yang sesuai dengan perkataannya. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan, agar senantiasa kami menjadi orang-orang yang menjadi solusi dalam kehidupan diri kami, keluarga kami, dan orang lain. Sehingga kami tidak menjadi batu sandungan dan dianggap sebagai orang yang munafik di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Dan kiranya mampukan kami untuk membantu banyak orang, sehingga dengan bantuan ini motivasi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sudah banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa syafaat tadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 470 sada ayat sada dohot ayat 2 huhut papungu pelean.
prap mahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinar di dunia maguar, say Roma harajon, say saud malomon ni roham, di panutongaun songon dan di banua gijang. Lehon matu hami sadari luas siapari, sesa madosa nami songon pandesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hontu pangunjunan, palua mahami sian pangagu, aihodo na punahara jaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng-lelengna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong di rohani di bata mata, dohot parsauran iton di parbadiama, mandongani hamu saluhutna.